Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dok Arif. Mohon maaf, tadi kita sempat terputus beberapa saat karena ada kendala jaringan. Kita akan coba sambung lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih sampai 20.30, jadi kita akan langsung mungkin masuk ke poin-poin diskusi ya gitu ya dengan Dr. Joko Anom, spesialis urologi. Kita akan tunggu beliau bergabung bersama kita. Tadi di live yang sempat terputus di awal, Dr. Joko Anov, spesialis urologi, telah menyampaikan sedikit pengantar tentang benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak. Jadi beliau tadi sudah sampai pembahasan ke tentang organ prostat itu, seperti apa, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Dan dari apa yang disampaikan tadi di awal, kita bisa ambil satu poin bahwa mayoritas laki-laki gitu ya, terutama ketika mulai memasuki usia 45 tahun ke atas itu mulai muncul pembesaran di kelenjar prostatnya gitu. Namun tadi dokter Joko Anum menyampaikan tidak semua yang mengalami pembesaran prostat itu kemudian menjadi bergejala gitu ya, mengalami gejala dari pembesaran prostat jinak ini. Namun ada juga yang kemudian bergejala. Nah, ini sebetulnya akan kita coba gali lebih dalam bersama beliau ketika memang bergejala seperti itu ya, bagaimana penanganannya. Dan apabila tadi beliau sampaikan bahwa hampir mayoritas laki-laki itu akan mengalami pembesaran di kelenjar prostatnya, pertanyaannya justru yang menarik adalah sebetulnya apakah bisa dicegah gitu ya. Kita akan menunggu bergabungnya Dr. Joko Anom, spesialis urologi. Oke. Ya, alhamdulillahirobbil alamin, dokter bisa Alhamdulillah. kembali join. Sudah tadi ya. Baik, tadi dokter sudah sampai ke poin tentang ini dok, tentang organ prostatnya ya dok ya. Nah, Ya, kita sudah masih sampai ke ada kurang lebih gejala-gejala ini, gejala-gejala pembesaran prostat. gejala-gejala pembesaran prostatnya. Ya, alhamdulillah sudah ada sahabat dok Arif yang bergabung juga. Mungkin kita langsung Q&A saja ya dok ya, Ada ngobrol-ngobrol siap. langsung dengan dokter. Jadi tadi dokter sempat sampaikan di awal bahwa bahwa apa namanya mayoritas laki-laki akan mengalami gitu ya, mengalami pembesaran prostat jinak ini. Nah, jadi apabila memang seperti itu, dok, sebenarnya apakah bisa dicegah, dok? Gitu. Apakah atau memang ya pasti akan membesar sih gitu. Tapi sebetulnya apakah pembesaran prostat jinak ini bisa dicegah, dok? Kalau untuk pembesaran prostat kan dia kan male aging ya, proses penuaan ya. Hmm, baik. Kalau dicegah ya nggak bisa, ya. Kita Oh, nggak bisa baik. mencegah Jadi penuaan ya. jadi itu Cuman untuk apa namanya, sunatullah ya, dok secara ya, umum sunatullah ya. untuk mengurangi eh, gejala-gejala ya kita Ya. dengan pola hidup sehat ya, Hmm. apa namanya, mengatur berat badan ideal, kemudian melakukan Hmm. eh, olahraga yang teratur, kemudian memilih Ya. pola makanan yang sehat, itu yang Hmm. ya secara umum aja, kesehatan secara umum. Tapi kalau untuk pembesaran prostatnya sendiri ya tidak akan bisa Oh, kita itu ya. hindari. Iya. Itu Dokter Arif. Ya, jadi itu mungkin bagian dari proses penuaan seorang laki-laki gitu ya. Yang tadi dokter Joko Anom sampaikan adalah cara untuk supaya tidak menimbulkan gejala. Nah, sebetulnya nanti kalau sudah muncul gejala atau masuk ke penyakit atau menderita BPH, tadi boleh diulang dok, diulang kembali mungkin gejala-gejalanya apa saja dok? Untuk gejalanya ya eh, ada frekuensi, yaitu sering buang air kecil, kemudian Mm-mm. ada nokturia, jadi dia kita sering bangun malam untuk kencing, kemudian ada urgensi, tiba-tiba kerasa pengen pipis, gitu. Kemudian
gejala-gejalanya obstruktif itu pancaran kencingnya lemah, Hmm. kemudian harus mengejan ketika buang air kecil, kemudian ada perasaan tidak lampias ketika buang air kecil, kemudian terputus ketika buang air kecil, itu beberapa gejala pembesaran prostat. Bahkan kalau misalkan sudah sampai ke tingkat apa, komplikasi, salah satu komplikasi dari pembesaran prostat adalah retensi urin, atau pasien tidak bisa kencing ya, hampat Tidak bisa kencingnya. kencing. Baik. Iya, baik. Jadi tadi gejala-gejalanya demikian. Jadi kalau misalkan ini dok yang sudah usianya di atas 40, kemudian mengalami gejala-gejala seperti yang dokter sampaikan, tentunya itu saat yang tepat untuk datang ya dok ya, berkonsultasi ke dokter urologi ya dok. Seperti itu ya dok. Iya, ya. Baik. Baik dok, bila misalkan nih ada seorang laki-laki kemudian terdiagnosa gitu ya, terdiagnosis mengalami BPH, itu penanganannya apa aja sih dok sebenarnya dok? Untuk BPH tidak semuanya berujung pada operasi ya, kita akan dilihat dulu gejalanya, kemudian kita evaluasi dengan skor IPSS. Kalau misalkan gejala masih ringan atau dia tidak ada gejala sama sekali ya, prostatnya membesar tapi dia tidak ada gejala, ya tidak kita apa-apakan ya, kita namakan watchful waiting, kita lihat saja. Jadi kalau Ya, misalkan dia ada gejala yang cukup mengganggu ya, tapi belum sampai ada komplikasi, ya kita berikan terapi medikamentosa dengan obat-obatan ya, iya. dan perubahan perilaku ya, lifestyle modification. Mm-mm. Kalau misalkan dia udah ada komplikasi seperti retensi urin ya, kencingnya macet, atau misalkan ada batu di jantung kencing ya, atau misalkan terjadi perubahan fungsi ginjal ataupun anatomi dari ginjal, maka ya dengan terapi operasi yang minim invasif sampai dengan operasi pembedahan, tergantung dari kondisinya. Hmm, baik. Jadi memang perlu penilaian dari medis ya dok ya, dari dokter untuk menentukan Betul. ketika mengalami gejala-gejala semacam itu, apakah masih bisa dengan obat-obatan atau memang harus dilakukan tindakan operasi. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan sebelum nanti kita closing. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Dok Arif yang ingin bertanya tentang pembesaran prostat jinak ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan dengan Dr. Joko Anom. Nah dok, apabila misalkan sudah sampai tahap ini harus operasi, nah biasanya operasinya apa sih dok ininya dok? Apakah dibuka atau seperti apa gitu dok? Kalau untuk operasi ya kita lihat kondisinya ya, kita lihat volume prostatnya berapa. Untuk volume prostat di bawah 60 mungkin kita persilakan operasi. Standarnya adalah prostat, transuretral dan seksual prostat. Jadi kalau bahasa gampangnya ya diteropong lah ya, diteropong, kemudian kita bius, kemudian kita masukkan alat lewat uretra atau lubang kencing, kemudian kita lihat prostatnya ada penonjolan di sebelah mana ya, kemudian kita kerok prostat itu untuk dibuang ya, untuk prostatnya. Itu. Kalau misalkan prostatnya besar ya, di atas 60 mungkin bisa kita lakukan terapi operasi pembedahan. Atau sekarang sudah ada turis ya, transuretral resection insulin ya. Jadi untuk prostat gede bisa kita lakukan prostat dengan irigasinya NaCl. Jadi untuk mengurangi risiko bersindrom. Oke. Baik. Ya, jadi tadi sahabat-sahabat Dok Arif sudah simak sendiri. Kalau sudah masuk tahap memang dioperasi itu namanya canggih-canggih ya dok ya. Mudah-mudahan khususnya untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang laki-laki kemudian usianya sudah mulai memasuki 40 tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joko Anom bahwa ini adalah bagian dari proses penuaan seorang laki-laki, tentunya mulai memperhatikan ya dok ya lifestyle-nya seperti apa.
berarti sebetulnya tidak harus menunggu 40 tahun ya dok ya untuk mengubah lifestyle kita menjadi lebih sehat ya dok. Mungkin lebih Kita awal tuh lebih kan baik ya dari dok ya. muda ya berarti ya. Dari usia Ya, benar dok. 20 tahun harusnya kita udah hidup sehat ya, pola hidup sehat karena Betul. kita akan menuai apa yang kita tanam kan. Kalau Ya, kita hidup betul. sehatnya udah 50 tahun ya mungkin akan telat ya. Iya, iya betul dok. Iya. Dok ini ada yang sempat bertanya gitu. Eh, tapi saya ingin sampaikan lah ke dokter tentang ini dok, tentang hobi bersepeda. Jadi ada seorang sahabat saya gitu, kemudian dia hobinya bersepeda. Nah, ketika tahu kita akan ada Dok Arif podcast dengan tema pembesaran prostat. Jadi bayangan sahabat saya ini kan kalau prostat itu organ yang di daerah bawah gitu ya dok ya. Nah ini beliau tanya nih kalau misalnya dengan kebiasaan atau rutinitas saya sering goes gitu, itu bisa berpengaruh nggak atau bisa menimbulkan pembesaran prostat nggak? Nah itu dok ada pertanyaan Oh, semacam iya. itu dok. Biasanya yang sering ditanya tuh bersepeda dengan disfungsi ereksi ya. Ya. Itu mungkin poin kedua yang ingin ditanya. Kalau untuk dengan pembesaran prostat saya kira tidak ada hubungannya ya antara Iya dok. bersepeda dengan pembesaran prostat. Ya, Ya, saya rasa nggak ada hubungannya. Karena oke. seperti kita bilang tadi bahwa pembesaran prostat adalah proses male aging, ya, proses Hmm. penuaan. Kalau kita nggak mau membesar prostat kita ya kita jangan tua, gitu. Ya, 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 ya. Ya, jadi apakah entah beliau atau menyaksikan atau tidak podcast kali ini, tapi nanti juga akan saya sampaikan ke beliau bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara rutinitas goes dengan pembesaran prostat. Kecuali tadi Dokter Jokano sempat singgung dikit ya masalah disfungsi itu gitu, disfungsi Ya, ereksi. Tapi kita akan coba bahas itu nanti di tema yang lain. Kita akan fokus dulu ke pembesaran prostat jinak ini gitu. Nah dok, ini kan BPH ini jinak ya dok ya. Apakah ada ya. potensi dok kemudian pembesaran prostat yang jinak ini bisa kemudian berubah jadi kanker atau jadi keganasan dok? Nah, ini ada suatu kelainan yang berbeda ya antara pembesaran prostat jinak dan kanker prostat atau kanker prostat kan dua hal yang berbeda. Jadi saya sampaikan di depan tadi bahwa kelainan-kelainan di prostat ya, satu pembesaran prostatinya, dua kanker prostat, yang ketiga adalah prostat infeksi atau peradangan atau prostatitis. Nah, antara BPH dan kanker prostat itu dua hal yang berbeda dan eh, tempatnya juga berbeda. Biasanya kalau BPH itu ada di zona transisional ya. Kalau untuk kanker prostat dia di perifer itu ya. Jadi kalau BPH saya rasa tidak akan menjadi kanker prostat ya. Cuman BPH bisa bersamaan dengan misalnya kanker prostat. Oh, Dua penyakit yang iya, iya. berbeda bisa terjadi Iya. bersama-sama. Mm-mm. Jadi secara keilmuan, secara ilmiah dan statistik juga menyatakan bahwa memang BPH ini tidak ya dok ya, tidak kemudian berkembang menjadi keganasan. Jadi Ya, ketika kadang ditemukan kanker prostat itu juga gejalanya kurang mirip dok. khas juga ya. Oh Mirip-mirip kurang juga. khas justru Jadi ya. kadang Hmm. mirip-mirip dengan BPH juga. Jadi Mm-mm. kadang kita tidak tahu, tahu-tahu kanker prostat itu datang dengan apa udah terlambat, ya, udah Oh, advance. baik. Iya. Nah, supaya menjaga nih dok ya, menjaga keterlambatan tadi, kira-kira ada tanda-tanda khusus nggak dok yang misalkan bisa sahabat-sahabat dok Arif perhatikan gitu ya dari dirinya ketika, wah ini saya harus segera nih gitu ya, tanda-tanda yang membuat dia harus segera datang berobat berkonsultasi ke dokter Joko Ano misalkan seperti itu dok. Kalau untuk ya seperti saya bilang tadi untuk gejala, kalau kita ada gejala-gejala eh, obstruksi ataupun iritasi, ya kita Hmm, segera konsultasi dokter. ya. Gitu. Jadi Atau kalau sudah misalkan mulai, kan disertai dengan ya, buang air kecil berdarah atau oh ya, sperma keluar darah itu kita mm-mm. berupa ke arah kanker prostat atau kanker-kanker yang lain ya, kanker saluran saluran kemih itu segera Ya, konsultasi ke dokter ginekologi. baik. Jadi kalau ada gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang dirasakan dari kebiasaan berkemih gitu ya, buang air kecil yang biasanya normal-normal saja, kemudian ada perubahan yang
tidak seperti biasanya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Joko Anom, tentunya itu adalah momen yang pas untuk sahabat-sahabat Dok Arif berkonsultasi ke dokter spesialis urologi ya. Bisa datang ke Dr. Joko Anom. Tapi ala kulihal semoga itu tidak terjadi dan tidak dialami gitu ya oleh sahabat-sahabat Dok Arif. Ya. Tentunya dengan menyaksikan Dok Arif Podcast malam hari ini bisa menjadi pencerahan ya sahabat-sahabat Dok Arif buat kita semua untuk kita memperhatikan lagi lifestyle kita sehari-hari. Karena ternyata mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat itu luar biasa dampaknya ya dok ya. Jadi Manfaatnya kalau banyak bicara sekali. dengan dokter ternyata dampaknya ke masalah berkemih urologi ya. Kalau bicara Iya. dengan dokter penyakit dalam ternyata dampaknya ke penyakit-penyakit metabolik. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu ya sahabat-sahabat dengan mengubah kebiasaan baik sehari-hari. Baik dok, sebetulnya saya masih pengen ngobrol lebih panjang dengan dokter, tapi waktu kita sudah di penghujung dari Dok Arif Podcast untuk episode kali ini. Sebelum di closing, saya kasih satu kesempatan, barangkali ada sahabat Dok Arif yang ingin bertanya di kolom komentar, silakan menyampaikan pertanyaannya. Bila tidak ada, terakhir dok, saya mohon ada take home message-nya dari dokter buat sahabat-sahabat Dok Arif tentang pembesaran prostat jinak ini dok, yang bisa bisa menjadi bekal bagi sahabat-sahabat Dok Arif ya untuk mencermati dirinya dan juga mungkin mengedukasi lingkungan-lingkungan terdekatnya. Mangga dokter. Ya. Untuk pembesaran prostat jinak tadi, untuk tadi message-nya adalah ya kita untuk memperbaiki pola hidup kita, ya karena cepat atau lambat ya pembesaran prostat akan terjadi pada kita yang semakin bertambah umur ya. Cuman kadang akan timbul gejala, akan tidak ada gejala juga ya, tidak timbul gejala. Nah, untuk mengurangi gejala salah satunya kita memperbaiki pola hidup kita ya. Karena misalkan seperti obesitas, ya obesitas akan menambah gejala berkemih ya. Tapi kalau misalkan kita tidak obes dengan prostat besar, mungkin gejalanya tidak akan seberat orang yang mengalami obesitas. Itu dokter Arif. Yang paling penting adalah perubahan perilaku kita. Baik, itu satu poin take home message dari Dr. Joko Anom Suryawan, spesialis urologi untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua. Jadi yang paling penting adalah kita mengubah pola hidup kita. Jadi kalau kita cek pola hidup kita masih ada yang tidak sehat, kita lakukan hijrah ya, hijrah lifestyle gitu menjadi pola hidup yang lebih sehat karena manfaatnya luar biasa ya dok ya. Kalau kita sehat tentunya kita dapat menjalankan aktivitas keseharian dengan lebih baik dan kualitas hidup kita juga lebih baik. Dan tentunya dengan tubuh fisik yang sehat kita dapat beribadah ya dok ya. Dapat beribadah juga dengan lebih baik gitu ya, lebih nyaman gitu ya, lebih bisa menikmati ya, aktivitas peribadahan kita tentunya. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di penghujung dari Dok Arif Podcast episode malam hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Dr. Joko Anom Suryawan, spesialis urologi. Sekali lagi, bila masih ada sahabat-sahabat Dok Arif yang penasaran tentang pembesaran prostat jinak atau mungkin penasaran tentang keluhan-keluhan di saluran kencing ya, keluhan-keluhan berkemih, sahabat-sahabat Dok Arif silakan untuk berkonsultasi dengan Dr. Joko Anom Suryawan, khususnya untuk sahabat-sahabat yang di Kabupaten Karawang dan sekitarnya bisa berkunjung ya, bisa mengunjungi beliau di Rumah Sakit Iza Cikampek. Juga di Purwakarta ya dok ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Purwakarta. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Joko Anom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dokter dan keluarga dan memberkahkan ya dokter dengan ilmunya sehingga dapat kembali berbagi bersama kita nanti di Dok Arif Podcast episode-episode berikutnya. Terima kasih atas antusiasme. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih atas antusiasme juga dari sahabat-sahabat Dok Arif yang telah menyimak Dok Arif Podcast episode malam hari ini. Silahkan sampaikan kritik, saran, masukan, komentar, atau mau usul gitu ya, judul untuk tema apa yang akan kita angkat di Dok Arif Podcast berikutnya. Silahkan sampaikan nanti di kolom komentar di Instagram @dokarif_nurseendang. Jangan lupa di follow dan kita juga nanti akan upload ke channel YouTube Dok Arif gitu.
Sekali lagi terima kasih. Marilah kita tutup Dok Arif Podcast malam hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.